Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang diberikan kepada kami yang berjudul Budaya Organisasi dari kelas perilaku organisasi E. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Fadila dengan NPM Akhir 021. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Faiza, NPM Akhir 016. Perkenalkan, nama saya Siti Chandra Putri dengan NPM Akhir 233. Perkenalkan, nama saya Amelia Kanisa Kalisa dengan NPM Akhir 280. Dengan dosen pengajar Dr. Asep Samsudin, SOS MA. Sebelumnya, untuk subkajian yang dibahas, yang pertama ada elemen kunci budaya, kedua konteks dari budaya organisasi, ketiga sub budaya organisasi, yang keempat menafsirkan budaya organisasi melalui artefak, yang kelima pentingnya budaya organisasi, yang keenam prakondisi konten budaya dan keefektifannya, dan yang terakhir budaya organisasi yang entrepreneurial. Oke, yang pertama, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi cara mereka bekerja dan berperilaku, yang memiliki fondasi yang kuat dalam perilaku organisasi dan memainkan peran kunci dalam membentuk bagaimana individu dan kelompok beroperasi serta berinteraksi di dalam organisasi tersebut. Nilai budaya organisasi. Yang pertama, nilai budaya yang dianut oleh suatu organisasi berperan sangat penting terhadap keefektifan dan keefisien suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, peran dari nilai budaya adalah untuk menentukan arah organisasi dalam menggerakkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, dan juga sebagai alat menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, sebuah organisasi mempunyai budaya masing-masing yang menjadi salah satu pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Perbedaan ini menyebabkan tiap organisasi memiliki karakteristik yang masing-masing. Menurut Sejen tahun 2004, terdapat 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, artefak atau artifak, yaitu teknologi seni pola perilaku yang dapat dilihat dan didengar. Ini dapat dilihat tetapi sering tidak dapat dipahami. Yang kedua, nilai yang didukung atau exposed value, dapat dites dalam lingkungan fisik dan juga dites melalui konsensus. Level kesadarannya lebih tinggi. Yang ketiga, asumsi-asumsi dasar atau basic assumption, yaitu hubungan dengan lingkungan, sifat realitas, waktu dan ruang, karakteristik sifat manusia, sifat aktivitas manusia, sifat dari hubungan antar manusia, dengan diterima apa adanya dan tidak terlihat tanpa disadari. Elemen kunci dari budaya sendiri, yaitu terdapat 2 elemen pokok menurut Sobirin 2017-152. Yang pertama, elemen idealistik. Dalam organisasi merujuk pada ideologi yang sulit berubah meskipun organisasi harus beradaptasi dengan lingkungannya. Ini adalah aspek yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh sejumlah orang tertentu seperti pemilik atau pendiri organisasi. Elemen ini tercermin dalam doktrin filosofi hidup atau nilai-nilai individu yang membentuk dasar organisasi yang sering dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi formal. Menurut Sobirin tahun 2017-153. Yang kedua, elemen behavioral adalah elemen yang kasat mata muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur
organisasi. Elemen ini mudah diamati, dipahami, dan diinterpretasikan meskipun kadang tidak sama dengan interpretasi dengan orang yang terlibat langsung dalam organisasi. Cara paling ampuh mengidentifikasi budaya organisasi adalah dengan mengamati bagaimana anggota organisasi berperilaku dan kebiasaan yang mereka lakukan. Menurut Sobirin tahun 2017 156. 2. Konteks dari budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi adalah A. Satu kesatuan yang saling terkait. B. Berkaitan dengan hal yang dipelajari oleh antropologi. C. Dibangun secara sosial dalam pengertian bahwa organisasi budaya lahir dari sekelompok orang yang mendirikan organisasi wellness. Berikutnya ada subbudaya organisasi. Subbudaya cenderung berkembang di dalam organisasi untuk merefleksikan masalah, situasi, atau pengalaman yang sama yang dihadapi para anggota. Subbudaya mencakup nilai-nilai inti dari budaya dominan ditambah nilai-nilai yang unik. Menurut Rangkuti, tahun 2011, budaya organisasi dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada tipe budaya kekeluargaan, yang kedua ada tipe budaya kreatif, ketiga tipe budaya persaingan, dan yang keempat tipe budaya pengendalian. Menafsirkan budaya organisasi melalui artefak. Artefak adalah sesuatu yang kasat mata dan dapat diobservasi baik oleh orang yang ada di dalam organisasi ataupun orang yang berada di luar organisasi. Artefak ialah elemen budaya secara langsung bersinggungan dengan pihak eksternal berbeda dengan nilai dan asumsi dasar. Artefak tidak hanya berupa sebuah bangunan dari tempat organisasi itu berada, tetapi mencakup layout kantor tersebut hingga perilaku dari anggota organisasi yang bisa kita amati. Contohnya, pakaian yang digunakan oleh anggota organisasi dalam sebuah perusahaan menunjukkan bagaimana budaya perusahaan tersebut. Jika sebuah anggota perusahaan menggunakan pakaian non formal, maka kita bisa berasumsi bahwa budaya organisasi tersebut mengandung nilai-nilai egalitarian. Yang selanjutnya adalah pentingnya budaya organisasi. Yang pertama, membantu dalam membentuk identitas organisasi dan nilai bersama yang dipegang oleh seluruh anggota yang dapat membantu menciptakan kesatuan dan tujuan bersama. Yang kedua, dapat mempengaruhi cara organisasi membuat keputusan berfokus pada inovasi, mungkin mendorong pengambilan keputusan yang berani. Yang ketiga, memberikan panduan kepada anggota organisasi tentang bagaimana berperilaku, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan dalam mengarahkan tindakan individu dan kelompok. Yang keenam adalah prakondisi konten budaya dan keefektifannya. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan dan pembuatan konten budaya. Yang pertama ada kepemimpinan wirausaha, yaitu mendorong inovasi, kreativitas, dan sikap berani dalam menghadapi resiko sebagai bagian dari budaya organisasi. Yang kedua, keterbukaan terhadap perubahan, bersedia menerima dan merespon perubahan pasar, teknologi, atau lingkungan bisnis dengan cepat dan fleksibel. Yang ketiga adalah fleksibilitas, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan bergerak dengan cepat. Baik, yang ketujuh ada budaya organisasi yang entrepreneurial. Budaya organisasi yang entrepreneurial adalah lingkungan di dalam organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang seringkali terkait dengan wirausaha. Next. Budaya organisasi entrepreneurial ada inovasi, yaitu pengembangan dan penerapan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk, layanan, atau proses baru yang dapat diberikan keunggulan kompetitif. Berikutnya ada ketahanan terhadap resiko. Mengambil resiko yang teratur, terukur dalam menjalankan proyek inovatif dan tidak takut menghadapi kegagalan sejauh itu merupakan bagian dari pembelajaran. Kemudian kewirausahaan individu. Anggota organisasi diberdayakan untuk mengembangkan sikap wirausaha mereka sendiri, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan mengambil tindakan
proaktif. Ada pendekatan berbasis proyek, yaitu individu atau tim diberikan kebebasan untuk menjalankan proyek-proyek inovatif tanpa terlalu banyak hambatan birokratis. Kemudian ada komitmen terhadap pertumbuhan. Anggota organisasi terdorong untuk mencapai prestasi lebih besar dan memecahkan tantangan. Bila kita berbicara tentang budaya entrepreneurial, tentu kita juga memberikan dimensi-dimensi ini di dalam organisasi. Yang jelas, tentu yang diperlakukan adalah budaya yang kondusif untuk entrepreneurial dan Maurice Curato dan Vin mencoba merangkum penelitian tentang budaya entrepreneurial menjadi elemen sebagai berikut. Ada fokus pada pengembangan karyawan dan pemberdayaan, penciptaan nilai melalui inovasi dan perubahan. Kemudian manajemen dengan bertindak langsung hands-on. Yang ketiga ada kebebasan untuk tumbuh sekaligus juga gagal, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Yang keempat ada penekanan dan pada masa depan dan sense of urgency. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan dari materi budaya organisasi adalah dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dalam organisasi yang telah disepakati, diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh anggota dalam organisasi sebagai pedoman berperilaku dan pemecahan masalah dalam organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi, jenis, dan karakteristik sebagai kontrol yang memastikan bahwa setiap anggota dalam organisasi berada dalam satu arah yang sangat penting dalam kondisi kerja saat ini, di mana bidang yang akan dikontrol semakin luas, struktur organisasi semakin datar, adanya tim, formalisasi yang semakin berkurang, dan pemberdayaan tenaga kerja. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari kelas perilaku organisasi E. Ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.